Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai kita ulangi dari awal, kita jalankan lagi. Nah, keluarnya seperti ini. Saya jelaskan lagi ini bahwa ini tadi saya gunakan sebagai osiloskop yang menampilkan nilai RL gelombangnya, dan yang ini adalah di kaki gate dan anoda dan katoda di sini. Di sini masih tertutup ya, masih dengan resistansi yang cukup besar yaitu 100 kilo ohm. Kita akan melihat perubahannya ketika kita ubah-ubah nilai VR-nya. Semakin besar nilai VR-nya, maka resistansinya akan semakin kecil. Otomatis ketika dari sumber sini mengalir ke sini ke RL tidak menyala sesuai dengan praktikum yang saya lakukan kemarin di lab. Lampunya juga tidak menyala. Nah, ketika ini mengalir dari sini, kemudian resistansinya di sini kita kecilkan, sangat kecil, hampir tidak ada, itu akan tegangannya akan mengalir ke sini. Sini ke pin 4, 7. Kemudian juga akan men-trigger kaki gate. Maka dari itu di sini nilai dari gate-nya semakin besar yaitu 10 volt. Dan nilai dari kaki katodanya itu 5,6 volt. Jadi semakin besar ya. Karena di sini tertrigger, gate-nya tertrigger ketika VR-nya atau RV-nya kita buat tempatnya kecil. Tetapi pada RL-nya tidak terlalu ada perubahan signifikan karena RL di sini kan ada sebelum rangkaiannya ini sebelum VR, karena arus tegangan yang mengalir di sini adalah tegangan yang sudah melalui RL, jadi tidak berpengaruh. Nah, ketika kita kecilkan lagi hasilnya, nah kembali lagi seperti ini. Tetapi pada RL-nya tidak berubah secara signifikan. Tadi 12,6, sekarang 12,7. Jadi stabil sekian. Nah, bisa kita lihat seperti tadi bahwa ketika kita rubah di sini nilai RV-nya itu semakin besar persentasenya, itu akan membuat resistansinya itu akan semakin kecil. Jadi ketika kita buat 100% itu hampir nilainya resistansinya itu tidak ada. Jadi tegangan akan mengalir ke sini, meskipun di sini masih ada resistansi lagi, kemudian akan men-trigger dari kaki gate ini. Maka dari itu ketika diubah-ubah nilainya di sini, ketika dibuka, maka nilai pada kaki gate-nya semakin besar, yaitu 12. Karena mengalir dari sini langsung, dan otomatis gelombangnya juga amplitudenya akan semakin besar sesuai dengan praktikum yang saya jalankan kemarin. Karena secara logika harusnya tidak mengalir ke sini, tetapi malah ke sini. Dari mana kita tahu? Karena di sini juga ada tegangan yang mengalir ke sini tetapi kecil, tidak lebih besar dari yang mengalir ke gate. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang dapat kita jelaskan, yang dapat saya sampaikan pada simulasi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi saya kira rangkaian yang saya buat ini sudah sesuai dengan hasil praktikum yang saya jalankan di laboratorium dengan trainer kit yang asli.
Jadi apabila ada kekurangan atau kesalahan, kembali lagi saya masih belajar dan tolong diarahkan supaya benar. Dan apabila nanti ada yang perlu dibahas, bisa dibahas ataupun dibenarkan di praktikum atau percobaan yang asli pada lab dengan trainer kit yang asli, bukan cuma sekedar simulasi menggunakan aplikasi seperti ini. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.